Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat planter di seluruh Nusantara. Jika Anda ataupun keluarga ada yang akan melakukan penanaman sawit ataupun replanting, masih bingung memilih benih varietas apa yang mau ditanam, karena banyak sekali varietas yang ada di pasaran atau yang diproduksi oleh beberapa perusahaan produsen benih. Jadi berikut ini akan saya sampaikan beberapa performa ya benih dari produk perusahaan produsen benih di Indonesia. Silahkan simak, nanti silahkan ambil kesimpulan, dan pada akhir video akan kita sampaikan rekomendasi untuk memilih benih atau bibit yang sesuai dengan lahan yang Anda miliki. Silahkan ikuti secara lengkap, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, halo teman-teman, saya berada di dekat pohon dengan bahan materialnya DP Sriwijaya ya. Ini SJ1, umurnya 5 tahun. Ini BJR-nya sekitar 12 kilo ya, 12 kilo. Kalau kita lihat rata-rata buahnya yang ada di pohon sekarang 10-12. Ini untuk yang akan masa di semester 2. Kalau kita proporsikan semester 1 40%, semester 2 60%, sekitar 18 janjang per pokok per tahun. Sementara yieldnya baru 15 ton per hektar per tahun, karena ada dampak tahun-tahun sebelumnya ada defisit air ya, berdampak ke tahun ini. Demikian. Ini pohon di sebelahnya juga performanya lebih kurang sama. Buahnya sekitar 11 janjang. Sementara ini SJ yang baru berumur 2,5 tahun. Cukup besar, janjangnya ada 5 kilo, sekitar 5 kilo. Ini performa tanaman dengan bahan tanamannya Damimas menjelang umur 3 tahun ya. Ini baru saja dilakukan sanitasi, memotong pelebah kering dan buah-buah busuk. Buahnya cukup banyak juga. Namun perbedaannya dibanding dengan Topaz, ini pelepahnya lebih tipis, lebih kecil, buahnya banyak. Topaz pelepahnya lebih tebal dan cepat tinggi. Berat janjang rata-rata masih 3,8 kg. Ini persiapan panen. Yang berikutnya adalah Decalipe Topaz. Ini Topaz 1 ya. Ini umur 4 tahun ya. Kondisinya seperti ini. Yieldnya 14 ton per hektar per tahun. Jumlah janjang per pokok masih belum maksimal, 12 janjang per pokok rata-rata, karena sempat terendam banjir. Waktu itu membusuk, banyak yang membusuk. Sedangkan BJR-nya 9 kg. Beratnya rata-rata 9 kg per janjang. Ini adalah performa tanaman umur 4 tahun ya. Ini varietas bibitnya Topaz 1 ya. Jenis
Irisan sini yang berwarna hijau waktu muda, sedangkan waktu masak dia akan memerah seperti ini. Irisan ya, jangan lupa virescent tulisannya. Ini bukan sawit Malaysia. Dari hasil sensus kemarin rata-rata janjangnya yang ada di pohon saat ini 16 janjang. Beratnya rata-rata saat ini masih 5. Ini setelah dibelah seperti ini. Masuk apa nih Pak? Tenera ini Pak. Ya tenera masih bagus. Mesokapnya cukup tebal, jangkangannya apa? Intinya kecil, rendemennya tinggi. Umur 28 bulan ya. Topas di Kalibe Topas. Teman-teman, saya berada di tengah-tengah tanaman di Kalibe Sokvindo ya, Sokvin. Ini umurnya menjelang 8 tahun ya. Di tanah kelas 3 ini. Data tahun lalu produksinya yieldnya 26 ton per hektar per tahun. Berat janjang rata-rata 14 kg dan jumlah janjangnya 17 janjang per pokok per tahun. Untuk tahun ini diperkirakan ada mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari perhitungan semester 1 dan prediksi semester 2 diperkirakan mencapai 28 ton per hektar per tahun. PJR-nya juga sudah meningkat. Jumlah janjang juga diperkirakan meningkat. Masih yang sama. Ya teman-teman, ini performa tanaman dengan material lonsum ya. Tahun tanam 2002, saat ini umurnya 20 tahun ya. Performa terbaiknya di tahun 2018 memiliki yield 28 ton per hektar per tahun. Waktu itu berat janjang rata-ratanya hampir 16 dan jumlah janjang per pokoknya 18. Ini berada di lahan gambut ya, lahan gambutnya sudah matang, cukup bagus, belum terlalu tinggi. Itu kondisi buahnya. Sahabat planter di seluruh Nusantara, lalu bagaimana cara memilih produk tanaman ini? Mana yang sesuai dengan lahan saya, misalkan begitu. Ya, jadi untuk saat ini tidak perlu ada kekhawatiran. Semua produk benih, semua produsen benih juga berusaha untuk memperoleh produk tanaman yang berkualitas tinggi, baik yang ada tercantum dalam konten saya ini maupun yang tidak tercantum ya, misalkan BPKS dan sebagainya yang tidak tercantum di sini, berusaha membuat produk tanaman dengan kualitas yang tinggi. Mereka berlomba-lomba untuk memperoleh rendemen minyak yang tinggi. Mereka berlomba-lomba untuk memperoleh yield atau produksi TPS dalam 1 ton per hektar yang tinggi, dan mereka berusaha untuk memperoleh produk yang tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Lalu bagaimana dasarnya untuk memilih sesuai dengan kebun yang kita miliki? Yang menjadi dasar adalah kebun yang kita miliki masuk kebun yang subur atau yang sedang atau yang sangat kurus atau marginal. Jadi itu dasarnya. Untuk kebun-kebun yang sedang, pilih
produk dengan kualitas ataupun biasanya dalam produk ini ada brosurnya, mereka misalkan jenis ini satu, dua dan sebagainya, begitu ada varietasnya. Mereka memiliki karakter misalkan pelepah panjang, populasi per hektarnya 136, ada yang sampai 160 begitu. Itu dasarnya jadi pemilihan. Kemudian ada yang pelepah pendek sehingga populasinya bisa tinggi. Tadi yang 160 itu udah termasuk populasi tinggi, pelepahnya pendek biasanya. Kalau yang pelepah panjang biasanya 128. Itu khusus untuk tanah-tanah subur dengan kualitas kelas 1. Dalam kondisi tanah tersebut kita pilih yang produk yang bisa maksimal perkembangannya, pertumbuhannya. Sehingga dengan jumlah batang yang tidak terlalu banyak, hasilnya akan tinggi. Tanaman subur, bijiannya besar, meskipun pengali jumlah pohonnya tidak sebanyak yang pelepah pendek, tetapi akan menang di berat janjang rata-ratanya, sehingga yieldnya sangat tinggi. Dan sebaliknya, jika kita punya tanah atau kebun dengan kualitas tingkat kesuburan rendah, baik itu di berbukit ataupun yang gambut, itu sebaiknya kita memilih bahan tanaman dengan pelepah pendek. Kenapa kita pilih pelepah pendek? Karena kalau tanah yang kurang subur ditanam dengan jarak normal saja, biasanya di tengah-tengah antara tanaman masih kosong, masih terang, masih masuk cahaya matahari. Itu tandanya pertumbuhannya belum maksimal. Kekosongan tersebut kalau kita biarkan rugi, itu tidak produktif dan ditumbuhi gulma. Jadi harus kita rapatkan lagi tanaman supaya semua tanah termanfaatkan, dan di sini akan terjadi peningkatan populasi tanaman. Ya, demikian teman-teman sahabat planter, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Anda dalam memilih produk-produk benih tanaman yang berkualitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.